I've been dreaming, seeing it, a life worth living, seeing it, a life. Jumpa lagi dalam Diskominfo ini apa? Saat ini kita memiliki tamu yang spesial. Kita punya kesempatan yang luar biasa bisa duduk, berdiskusi, berbincang-bincang bersama dengan salah seorang pimpinan di daerah ini. Sudah hadir bersama dengan kita Pak Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, Pak Noke Kuara, yang sehari-hari disapa. Kita akan berbicara banyak hal terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena kita langsung sapa saja Pak Noke, selamat datang dan mau berdiskusi dengan kami di Diskominfo Menyapa. Ya, Ya, apa kabar, sehat ya Pak? sehat, siap. Iya. Mungkin sebelum kita masuk ke inti-inti pertanyaan atau diskusi, mungkin Bapak lebih awal bisa mengkisahkan sebagaimana Bapak menjalani hari-hari bekerja di kantor atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini. Apa saja yang Bapak rasakan sejak pengangkatan atau menjadi seorang ASN sampai hari ini? Ya, terima kasih. Kalau hidup, Ya. iya. Saya sebenarnya PNS baru sekitar tahun 2003 saya diangkat sebagai seorang CPNSD. Itu diangkat di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Ya, dulunya bernama itu dan sekarang sudah bernama Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Ya. Jadi waktu itu saya diberikan kesempatan untuk mengabdi di sekretariat daerah, khususnya di bagian Eksda atau ekonomi dan sumber daya alam. Jadi waktu itu namanya demikian, dan setelah 2 tahun saya dimutasikan di bagian keuangan. Dulu badan keuangan itu masih di sekretariat daerah, bukan berdiri sendiri seperti sekarang, karena waktu itu masih menggunakan Kepmen 29. Jadi setelah keuangan berdiri sendiri atau menjadi dinas, waktu itu kami dimutasikan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Jadi setelah tahun itu kami bekerja di sana sebagai seorang kepala seksi anggaran belanja waktu itu. Jadi pengalaman itu, setelah dari seksi saya juga pindah di Kabupaten Maluku Barat Daya dan masih ditempatkan lagi di Badan Keuangan dan Aset Daerah. Jadi waktu itu pengelolaan keuangan ya di Kabupaten Maluku Barat Daya ini masih sangat ya istilahnya tanda kutip ya, masih belum optimal seperti sekarang. Jadi banyak sekali hal-hal yang kami harus lakukan. Jadi latar belakang saya seperti itu untuk dari pengalaman kerja, dan sampai sekarang dipercayakan terus sebagai pegawai di Badan Keuangan dan Aset Daerah. Kebetulan sekarang saya dipercayakan sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Maluku Barat Daya. Mungkin jawaban kami seperti Ya. Baik Bapak, berarti kita punya banyak waktu Bapak. siap. Sejak 2005 Bapak bekerja di Badan Keuangan sampai hari ini. Sudah cukup banyak lah makan asam garam di badan kantor ini. Mungkin yang Bapak lihat hal-hal prinsip apa saja yang bisa menjadi pegangan kita, yang orang-orang yang bekerja di situ yang langsung bersentuhan dengan masyarakat tetapi juga mengelola keuangan daerah yang besar ini. Iya, jadi saya lanjut cerita. Sejak masuk di Kabupaten Maluku Barat Daya, waktu itu kami banyak melakukan hal-hal yang sifatnya mungkin inovasi dari kami untuk bagaimana mendukung pemerintah daerah dalam melakukan pelayanan khususnya dalam pengelolaan keuangan maupun aset di Kabupaten Maluku Barat Daya. Nah, tentunya banyak sekali tantangan, banyak sekali halangan rintangan yang kami harus hadapi. Nah, waktu itu kami masih sangat manual waktu zaman itu. Awal tahun 2012 itu APBD kita masih APBD manual. Nah, setelah itu kami bagaimana caranya untuk melakukan perubahan, dan
kami salah satunya kami harus menggunakan sistem yang mana kita bekerja sama dengan BPKP untuk menggunakan Singda. Nah, untuk menggunakan Singda juga banyak sekali hal-hal yang hal-hal yang kita harus penuhi, baik dari sisi pembenahan infrastruktur, sarana prasarana maupun pembenahan sumber daya manusia untuk menuju kita menuju perbaikan sistem tadi menggunakan elektronik atau sistem teknologi informasi dalam mendukung pelayanan pengelolaan keuangan, baik pendapatan, belanja maupun nanti pengelolaan aset di sana. Jadi itu yang kami lakukan. Ya, jadi ada banyak inovasi yang dilakukan, perbaikan. Tapi menurut Bapak, apakah kita di MBD ini juga cukup mumpuni dari ketersediaan SDM misalnya atau sarana infrastruktur misalnya? Iya. Apakah kita juga bekerja walaupun terbatas tapi kita memaksa diri untuk bisa gitu? Apakah ada komitmen itu? Iya. Jadi memang betul sekali soal sarana prasarana pendukung, soal SDM itu memang kami dari kuantitasnya itu sangat minim. Kalau kualitas menurut saya SDM MBD itu tidak kalah hebatnya dengan SDM dari kabupaten kota lain yang ada di Maluku bahkan di Indonesia. Nah, dengan itu kami terus bekerja keras bagaimana mewujudkan impian tadi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat untuk pengelolaan keuangan yang lebih baik lagi, transparan, lebih optimal lagi, lebih mendukung pelayanan pemerintah daerah, lalu dalam rangka mewujudkan good governance maupun clear governance. Nah, tentunya dengan kendala-kendala itu bukan menjadikan kami untuk bisa mengalah dengan proses atau keadaan seperti itu, tapi kami tentunya tetap berusaha terus untuk bagaimana mewujudkan impian waktu itu untuk menuju ke penilaian atas BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah dalam menuju wajar tanpa pengecualian. Nah, kami tentunya sekarang kami sudah 4 kali berturut-turut mendapat opini wajar tanpa pengecualian oleh BPK sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 ini. Itu. Ya Bapak, mungkin menarik soal kita bicara soal perbaikan dan juga strategi untuk bisa mencapai sebuah laporan keuangan yang baik dan bisa mendapatkan opini WTP dari BPK. Iya. Mungkin yang Bapak lihat yang mendasar yang menjadi persoalan yang paling sulit atau persoalan yang berat untuk diatasi misalnya dalam pengelolaan keuangan atau sistem pelaporan, tetapi juga mungkin dalam pengelolaan aset daerah. Dari beberapa bagian ini mana yang sebenarnya menjadi sulit untuk bisa dilakukan sehingga mungkin bisa mencapai WTP ini loh. Iya, baik. Untuk pengelolaan keuangan supaya kita ketahui bersama bahwa pengelolaan keuangan itu ada beberapa unsur di dalamnya. Yang pertama itu ada perencanaan, penganggaran, ada penatausan keuangan, ada pelaporan, ada pertanggungjawaban, dan terakhir itu ada pelaporan. Nah, tadi kita bicara di ending, di pelaporan. Nah, tentunya untuk mendapatkan hasil yang baik atau ending yang baik tadi, tentunya mulai dari perencanaan penganggaran, penatausan keuangan, maupun aset itu kita harus lakukan dengan baik, sehingga pertanggungjawabannya juga baik, dan tentunya hasilnya, laporan itu menjadi lebih baik. Nah, banyak sekali kendala-kendala yang kami tadi sudah sampaikan. Yang pertama sekali sebenarnya dari soal SDM tadi. Nah, dengan untuk menuju ke SDM yang baik, kami banyak punya strategi, seperti kami melakukan pendampingan, bagaimana staf-staf kami, peningkatan kapasitas, kompetensi, itu kami bahkan melakukan mendeklarkan mereka sampai ke UI, sampai ke pelatihan-pelatihan di BPKP. Nah, itu dalam rangka peningkatan kualitas individu ASN pengelolaan keuangan.
baik itu yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah maupun yang ada di OPD-OPD. Iya. OPD-OPD itu. Nah, kendala kedua kami dari sarana prasarana tentunya. Sarana prasarana ini juga dia berpengaruh ke ketersediaan anggaran dalam rangka menuju sarana prasarana yang lebih baik. Nah, waktu itu sarana prasarana kami masih sangat minim, apalagi waktu itu ibu kota masih di Kisar. Tentunya kendala paling banyak. Nah, dengan sarana prasarana yang minim, kami melakukan optimalisasi sarana prasarana itu, dan juga kita berusaha untuk bagaimana penganggaran yang lebih baik sehingga bisa menunjang sarana prasarana tadi menjadi lebih bagus lagi sehingga kami bisa menggunakan dengan baik. Nah, kami membutuhkan jaringan. Nah, makanya sampai sekarang kita punya tower-tower itu yang bisa hub atau menghubungkan masing-masing OPD untuk ke database yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah atau server yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah. Tapi saat ini kami juga puji syukur, puji Tuhan, kami sudah berbasis online atau berbasis web dengan Simda FMIS tadi. Jadi servernya itu ada di pusat, apalagi ditunjang dengan SIPD atau sistem informasi pemerintah daerah yang tadi. Itu semua servernya ada di pusat. Nah, itu yang kita paling upayakan. Yang penting kita jalan dulu, kita mengoptimalisasi waktu itu apa yang ada, dan sampai dengan saat ini sudah sangat memadai. Iya. Begitu. Ya, jadi berarti kita lihat dengan melakukan pendampingan, mengikut sertakan ASN dalam diklat-diklat tentang keuangan dan lain-lain, itu juga memberi dampak yang positif ya Pak. Iya. Berkait dengan penyiapan sistem pelaporan yang baik. Betul sekali. Ya. Selain itu mungkin ada inovasi yang lain yang sudah dikembangkan ataupun yang akan dikembangkan untuk beberapa waktu ke depan. Iya. Tentunya tantangan pengelolaan keuangan dan aset daerah ini sangat banyak, apalagi aturan pengelolaan keuangan daerah ini kan dia sifatnya dinamis, dia mengikuti perkembangan zaman. Jadi hampir tiap saat atau mungkin setiap tahun itu ada regulasi-regulasi yang berubah. Nah, kita dipaksa untuk mengikuti regulasi itu, apalagi kita pemerintah daerah ini masih sangat tergantung dari pemerintah pusat dalam rangka pengelolaan keuangan maupun aset daerah. Jadi kita betul-betul harus berupaya untuk menyesuaikan apa yang ini oleh pemerintah pusat, diberikan oleh pemerintah pusat. Ya, mungkin kita bisa, saya ingin masuk sedikit ke dalam terkait dengan kerja-kerja Bapak di kantor, misalnya dalam rangka menyiapkan sebuah laporan keuangan daerah yang baik. Sejauh ini mungkin yang bisa menjadi perhatian Bapak dan teman-teman di keuangan, misalnya dalam menyiapkan sebuah laporan keuangan, apa sih yang menjadi semacam temuan kecil-kecil yang di kantor yang menurut Bapak ini loh yang harus bisa diselesaikan, misalnya dalam sistem perencanaan, lalu penganggaran, apakah ada konsistensi di sana, menyiapkan bukti-bukti belanja dan lain-lain, apakah itu memang terus dilakukan perbaikan atau tidak? Iya, baik. Untuk perbaikan dalam rangka menuju pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah yang baik, kami selalu menekankan soal SDM atau mindset atau cara berpikir daripada pengelola keuangan. Keuangan ini kan banyak, ada mulai dari bendara penerimaan, bendara pengeluaran, terus PPK, ada penggunaan anggaran, terus PPTK dan lain-lain. Nah, mereka ini semua harus kita merubah pola pikirnya dari bagaimana mengelola keuangan maupun aset ini untuk menjadi lebih baik. Jadi kami berupaya untuk terus melakukan pendampingan. Memang ada beberapa cara yang kami lakukan. Nah, tentunya dengan menambah mereka punya honor, insentif dan lain-lain. Itu mungkin salah satu motivasi juga. Dan apabila juga mereka melakukan kesalahan, kita tentunya tidak segan-segan untuk memberikan punishment kepada mereka. Nah, memang sebenarnya kalau kita menuju ke era
4.0. Jadi kita dipaksa untuk bagaimana menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Kita menggunakan IT. Nah, banyak bendara-bendara yang mungkin masih awam dalam menggunakan IT ini. Nah, kita bagaimana pelan-pelan kita men-stressing mereka untuk menggunakan IT sehingga pengelolaan keuangan ini betul-betul dia digunakan dengan baik, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan. Nah, untuk keuangan saat ini memang kami melihat sudah on progress. Jadi hampir 100% itu sudah memadai. Nah, kami lagi fokus untuk tahun ini ke pengelolaan barang milik daerah. Nah, yang kami melihat masih sekitar 75% lah. Masih 75%. Tahun ini kita di Badan Keuangan dan Aset Daerah itu mempunyai sebuah moto dalam pengelolaan barang milik daerah itu dengan BMD hebat atau barang milik daerah hebat. Nah, tetap ingat aset-aset atau barang milik daerah ini dia bukan saja dikelola lalu ya dipakai begitu saja, tapi kami ingin aset ini dia bukan menjadi lahan tidur, dia bukan menjadi ya begitu-gitu saja seperti Ibu Sri Mulyani bilang kalau di Amerika itu asetnya bergerak, dia mencari yang menghasilkan, tapi aset di Indonesia itu tidur, dia tidak menghasilkan apa-apa. Nah, kami ingin aset di Maluku Barat Daya ini dia menghasilkan PAD, menghasilkan sesuatu yang menunjang pendapatan asli daerah seperti itu. Jadi kami lagi on progress menuju ke sana. Mudah-mudahan aset atau barang milik daerah ini dia dikelola menjadi lebih baik lagi dan dapat menghasilkan pendapatan buat daerah. Seperti itu. Ya, luar biasa. Banyak hal yang sudah disampaikan, banyak hal yang sudah dikerjakan dan ingin juga dikerjakan di masa-masa mendatang. Sobat Kominfo menyapa. Mungkin kita tadi sudah masuk singgung mengenai aset. Nah, dalam mengelola aset daerah ini, yang Bapak lihat misalnya masalah yang paling rumit seperti apa sih dalam mengelola aset daerah? Apakah ada aset-aset bawaan dari pemerintahan kabupaten yang lama yang perlu diperbaiki, ataupun belanja-belanja barang yang akhirnya belum tercatat dengan baik, ataupun barang-barang yang sudah rusak tapi tidak dilaporkan gitu. Dalam mekanisme penataan arsip ini apa yang juga Bapak lakukan sehingga dalam pengelolaan aset ini juga ada tanggapan dari BPK walaupun masih kurang tapi sudah cukup baik lah gitu. Iya. Jadi dulu sebelum kita WTP atau wawancara tanpa pengecualian itu pengelolaan aset masih sangat-sangat buruk. Nah, apalagi aset-aset yang dari Kabupaten Induk, dari Maluku Tenggara, dari Maluku Tenggara Barat itu. Nah, itu berupa apa saja Bapak? Kalau aset-aset yang itu ada tanah, ada bangunan, ada kendaraan. Itu banyak sekali, Pak. Banyak sekali, nilainya itu puluhan miliar. Jadi itu yang tidak dicatat dengan baik oleh kabupaten-kabupaten induk itu lalu diserahkan dan kita terima. Nah, waktu itu tahun 2013 terakhir diserahkan oleh Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan kita menerimanya. Padahal setelah dilakukan inventarisasi banyak aset yang mungkin dalam keadaan rusak atau juga bahkan yang tidak ditemukan keberadaannya. Nah, waktu itu kita melakukan inventarisasi secara menyeluruh. Nah, strategi kita karena memang daerah kita kepulauan, kita banyak melibatkan kepala desa, melibatkan OPD-OPD terkait. Apalagi aset yang di Dinas Pendidikan, itu kan ada bangunan, ada sekolah-sekolah, ada tanah. Dan puji Tuhan, saat ini sudah terinventarisasi semua, bahkan semua sudah dinilai dengan baik. Dan kalau itu tidak bagus, pasti kita tidak akan WTP. Iya. Jadi kita lakukan seperti itu. Nah, ke depan kita akan terus melakukannya dengan baik dan sampai sekarang data-data aset itu sudah memadai, sudah bagus. Tinggal kita kelola yang kita adakan tahun ini, umpamanya 2023 kita catat dengan baik dan itu sudah dilakukan. Banyak-banyak hal memang tergantung dengan mindset
pengguna barang kan ada di Iya. OPD. Pengurus barang juga kan ada di OPD. Pejabat penata usaha barang juga ada di OPD. Nah itu yang mungkin masih ada beberapa OPD yang tidak mengelola dengan baik. Nah mudah-mudahan kita sejak kemarin tahun 2021, 2022, 2023 dan kami bisa menyampaikan bahwa itu sudah terkelola dengan baik. Minimal sudah didata, sudah dimanfaatkan oleh OPD dengan maksimal. Iya, Pak, mungkin dalam pengelolaan aset ini dan juga dalam pemeriksaan BPK, apakah juga ini menjadi konsentrasi pemeriksa? Iya, Memeriksa pengelolaan Iya. aset daerah. Justru tahun 2017, 2018 seharusnya kan kita sudah harus WTP. Iya. Karena salah satu alasan tidak WTP karena aset itu. Iya. Karena aset ini dia pengaruh ke mana-mana. Karena kadang-kadang orang senang mengelola uang, Iya. tapi setelah jadi barang, orang sudah malas melihat barang itu. Nah, pengelolaan aset ini kan mulai dari perencanaan, perencanaan kebutuhan, Iya. mulai dari penganggaran, begitu pula pemanfaatan, dan nanti proses-proses pelaporan, dan nanti mungkin ada penghapusan atau hibah, dan lain-lain. Mungkin penjualan juga bisa dilakukan. Nah, proses ini kami sudah lakukan dengan baik. Begitu. Ya, itu sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Sobat Kominfo, Diskominfo menyapa. Artinya bahwa dalam mengelola keuangan daerah itu ada si abrek peraturan yang harus kita juga ikut. Nah, kita juga diminta untuk bisa mengelola dengan baik, ya Pak. Iya, mungkin juga Bapak bisa sentuh soal aset-aset yang sampai hari ini apakah juga masih ada yang belum diselesaikan, yang belum beres misalnya kalau masih ada. Iya, itu yang saya sampaikan tadi. Kalau belum beres, pasti kita tidak akan WTP. Iya. Nah, semua sudah beres. Memang ada beberapa yang kecil-kecil yang mungkin pencatatan asetnya di kartu inventarisasi barang itu tidak lengkap. Iya. Umpamanya pencatatan kendaraan dinas. Iya. Yang mungkin ada nilainya, ada ini, tapi ada yang nomor rangkanya ada, tapi nomor mesinnya belum dicantumkan. Nah itu sebenarnya ada, tapi para pengurus barang itu yang tadi saya bilang harus mencatatnya dengan baik dan ada perubahan mindset, pola pikir dari mereka untuk tidak malas-malas. Karena ini mudah saja, tinggal menginput saja bagaimana melakukan pengecekan lalu menginput di sistem itu tadi. Nah tahun ini sudah hampir 100% sudah selesai. Dan tiap tahun juga kita akan terus melakukan penginventarisasinya, lalu membuat SK pengguna barang tadi. Nah ini ada beberapa OPD yang mungkin nanti dalam bulan ini sudah selesai untuk status pengguna barang di masing-masing OPD. Sehingga kalau ada itu kan masing-masing orang bertanggung jawab atas barang yang dia gunakan. Nah, ketika ada masalah dengan barang itu ya dia yang bertanggung jawab. Begitu. Iya, pasti ada punishment pada mereka. Ya, dari disentil soal punishment, tapi kita juga kemarin itu disuguhkan terkait dengan reward yang juga diberikan buat pengelola barang, bendahara, dan lain-lain di OPD. Itu maksudnya untuk apa itu? Ada reward yang diberikan itu? Jadi itu sebenarnya salah satu motivasi kami untuk memberikan motivasi kepada para pengelola barang, pengelola keuangan ini. Jadi ini salah satu bentuk penghargaan pemerintah daerah kepada para pengelola keuangan maupun pengelolaan aset di daerah. Jadi memang sejak lama kita sudah WTP, tapi baru tahun ini atau waktu klub MBD kemarin kami memberikan penghargaan kepada mereka, dan mereka itu sudah dinilai secara objektif, bahkan ada unsur dari pihak BPKP maupun BPK dalam menilai mereka. Gitu. Ya berarti itu sangat objektif ya. Sangat objektif ya. Mungkin berikut Pak terkait dengan pengelolaan keuangan daerah tadi, juga apakah juga ada reward misalnya ketika kita bekerja maksimal lalu mendapatkan penghargaan misalnya WTP
itu apakah ada juga reward dari pemerintah pusat? Karena kadang-kadang ini juga menjadi perbincangan di publik lah. Oh, kejar banyak prestasi untuk apa juga kalau tidak berdampak di daerah? Apakah juga ada? Iya, itu pasti ada. Karena sesuai dengan PMK, PMK atau Peraturan Menteri Keuangan, itu apabila kita mengelola keuangan dengan baik, ada penghargaan dari pemerintah pusat dalam bentuk dana insentif daerah. Iya. Dulu tahun 2022 terakhir dan tahun ini namanya dana insentif fiskal. Iya. Jadi di mana satu daerah apabila APBD-nya tepat waktu, perencanaan keuangannya tepat waktu, terus penatausan keuangannya bagus, pelaporannya juga bagus, pertanggungjawabannya juga bagus. Tentunya ada banyak unsur yang dituangkan dalam PMK itu, nah kita mendapat DD tadi. Nah contoh waktu tahun 2020 itu kita mendapat DD hampir 41 miliar. 40 miliar lebih, luar biasa. Dan setiap tahun memang tergantung dengan kemampuan keuangan pemerintah, itu nanti diberikan terus hingga 1 tahun pertama, lalu tahun-tahun berikut memang ada. Tapi kayak seperti tahun ini itu kita dapat 18 M itu dari dana insentif fiskal, dan nanti kalau 5 kali berturut-turut kita tidak tahu dan pasti ada. Itu nilainya lebih besar lagi. Nilainya itu tadi saya bilang bahwa sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Kalau pendapatan negara dia meningkat dan besar, itu pasti diberikan juga besar. Tentunya pasti lebih besar dari yang pertama kali kita WTP tahun 2019 itu. Iya, itu artinya bahwa setiap kinerja kita di daerah ini itu juga dinilai, dipantau dan dinilai. Kalau memang kerjanya bagus dan tepat waktu, artinya ada juga insentif yang diberikan, ada reward juga yang diberikan. Tentunya seperti itu. Itu sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu mungkin kita juga harus banyak menciptakan prestasi ya, Pak. Iya, betul. Memang harus kita terus melakukan inovasi, prestasi untuk daerah ini. Kalau tidak itu berarti kita akan ketinggalan dengan daerah lain. Dan bukan saja prestasi itu untuk mencari cari reward, tapi sebenarnya prestasi atau inovasi-inovasi itu utamanya kita harus melakukan untuk pelayanan kepada masyarakat, untuk bagaimana masyarakat itu dilayani dengan baik. Dan dalam hal ini pengelolaan keuangan dan aset daerah, kita harus membuat semaksimal mungkin, setransparan mungkin untuk menimbulkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ini kan uang rakyat. Kita harus kelola dengan baik, kita harus kelola dengan baik sehingga ya masyarakat ini mendapat kepercayaan. Begitu pula investor yang mungkin datang ke daerah kita, ya pertama pasti mereka melihat laporan keuangan kita. Iya Pak, mungkin kita sudah banyak membahas soal tentang perencanaan sampai pada pelaporan keuangan. Mungkin kita bisa masuk sedikit terkait dengan dukungan dari BKD misalnya terkait dengan visi misi bupati. Itu kan ada banyak program yang dirancangkan di dalam RKPD. Dari sisi keuangan apakah juga sudah ada kajian, apakah memadai, cukup atau tidak terkait dengan ketersediaan anggaran di daerah, dan bagaimana strateginya Pak? Untuk mencapai visi misi Pak Bupati dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah, untuk badan keuangan dan aset daerah itu sudah capai. Sudah capai karena target kita kan harus WTP. Lalu pengelolaan barang milik daerah itu sudah baik. Jadi penilaian itu untuk sakit kita itu sudah 95% untuk badan keuangan dan aset daerah. Nah, dalam rangka untuk menunjang visi misi yang lain dalam bidang keuangan, tentunya kami harus menghitung. Kalau memang sudah menghitung, sudah melihat, tapi ya memang kemampuan keuangan kita kan sangat-sangat terbatas. Nah, memang butuh langkah-langkah strategis dari OPD-OPD terkait untuk menunjang visi misi Pak Bupati. Tapi kami menilai visi misi Pak Bupati sudah on progress dan mungkin tahun ini bisa sampai 90%, bahkan bisa 100%. Seperti itu. Iya Pak, kita sudah berdiskusi banyak hal. Tapi saya juga ingin meminta tanggapan terkait dengan
pengawasan atau pendampingan dalam pengelolaan dana desa. Ini juga cukup penting, terutama di desa-desa kita yang dalam pelaksanaan program-program kegiatan di sana juga terbatas dengan infrastruktur tapi juga SDM. Nah, sejauh ini sejak bergulirnya dana desa itu sampai hari ini Bapak melihatnya seperti apa dalam pengelolaan keuangan? Baik, pengelolaan keuangan desa ini memang salah satu unsur yang mungkin harus kita perhatikan lebih baik lagi dalam pelayanan pembangunan di masing-masing desa. Nah, kalau saya melihat memang sekarang pengelolaan keuangan desa itu kita sudah menggunakan sistem Siscoides tadi. Ada juga sistem untuk dana desa sendiri. Itu tidak gabung dengan OPD? Tidak. Karena keuangan desa itu berdiri sendiri dari pengelolaan keuangan daerah. Itu input seperti APBD di desa. Jadi setiap tahun setelah paling lama 1 bulan setelah penetapan APBD itu sudah harus ditetapkan oleh desa. Nah, tentunya ada prosedur dan mekanisme penetapan APBD sebagai Perdes, Renja desa, RPJMD desa, sampai dengan penyusunan rencana kerja anggaran di desa ini. Nah, setelah RKA jadi lalu dikeluarkan dalam APBDes tadi. Nah, dalam penyusunan APBDes ya itu ini ranah DPMD ya. Nah, mereka biasanya mengeluarkan pedoman penyusunan APBDes. Sehingga dengan pedoman itu setiap desa bisa menyusun APBDes-nya dengan baik dan tidak melanggar aturan. Nah, setelah APBDes, rencana APBDes itu ditetapkan oleh desa, lalu dilakukan evaluasi di kabupaten. Nah, di kabupaten ini ada tim evaluasi APBDes namanya. Nah, pada saat evaluasi itu dilihat kembali rencana-rencana kerja di desa, sehingga setelah itu baru desa bisa menetapkan perdesnya tadi, peraturan desa tentang APBDes. Jadi ini dia punya langkah-langkah prosedur dalam rangka mendapatkan APBDes yang baik. Nah, setelah perencanaan penganggaran dilakukan, harus ada penatausan keuangan di desa seperti kami di kabupaten ya. Jadi setiap pendapatan itu harus dicatat dengan baik, dilakukan penarikan dengan baik sesuai dengan aturan. Setelah itu ada belanja juga harus dilakukan dengan baik. Ada belanja pegawai, belanja operasional atau barang dan jasa, dan terakhir ada belanja modal di desa. Nah, dalam postur APBD juga ada penerimaan APBD. Sini ada penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan. Contohnya seperti silpa atau desa mungkin mempunyai bumdes, itu juga ini. Tapi ini ranah teman-teman di DPMD. Dan itu seperti itu. Iya. Mungkin bisa juga disampaikan terkait dengan pendampingan. Apakah juga dari sisi pendampingan keuangan yang dilakukan oleh BKD juga mungkin ada diklat, ada pendampingan khusus tentang desa-desa tertentu yang butuh pendampingan atau seperti apa ya? Karena kan kita tahu desa kita cukup banyak, kurang lebih 117. Itu artinya belum tentu BKD bisa menyentuh seluruh desa. Apakah juga punya strategi untuk itu ya Pak? Iya, yang tadi saya sampaikan bahwa ini ranah di DPMD ya, infoksinya DPMD. Nah, kami dulu waktu APBDes masih tupoksinya di Badan Keuangan dan Resedeana, kami melakukan pendampingan sampai ke desa-desa. Kemarin tahun 2016 kalau saya salah, kami melakukan pendampingan sampai ke desa-desa. Dan kita bagi karena memang desa banyak, tersebar dari beberapa gugus. Itu kami pusatkan di 3 gugus kalau tidak salah. Dan mungkin ada desa yang tidak terjangkau atau pulau yang tidak datang, kita datangi di pulau itu. Seperti kemarin terakhir 2016 itu di Damer. Kami kumpul semua desa, lalu kami menyampaikan ini loh tata cara penyusunan APBDes, tata cara melakukan pendapatan, belanja, kita melakukan itu. Nah, untuk tahun-tahun terakhir ini tentunya teman-teman DPMD juga sering melakukan itu. Bahkan melalui evaluasi APBDes itu ada salah satu bentuk
pendampingan juga ke desa nih untuk bagaimana meningkatkan SDM di desa. Memang betul desa-desa ini banyak sekali yang ini masih minim dalam pengetahuan pengelolaan keuangan maupun aset di desa nih. Begitu. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin kita sudah hampir di ujung diskusi kita di saat ini. Mungkin yang paling terakhir terkait dengan pengelolaan keuangan dan juga mungkin soal PAD. Memang bisa saja ini bukan ranahnya BKD bisa saja. Tapi mungkin bisa juga Bapak juga mungkin memberikan dorongan dan strategi terkait dengan bagaimana kita bisa memaksimalkan anggaran, tetapi juga bisa mendatangkan anggaran bagi daerah ini. Iya, mungkin itu apa saja yang bisa kita lakukan di daerah. Baik, untuk PAD, memang katong sadar bahwa katong PAD masih sangat kecil. Iya. Hampir 96% katong masih tergantung di pemerintah pusat. Iya. Nah, hanya sekitar 4% hanya PAD kita. Jadi tentunya harus banyak langkah-langkah strategis atau hal-hal yang kita harus lakukan, baik intensifikasi maupun ekstensifikasi dalam rangka mencari sumber PAD lain dan pendapatan asli daerah yang lain. Nah, banyak hal yang sebenarnya kita bisa lakukan. Daerah kita ini punya potensial yang sangat banyak. Nah, tentunya yang tadi kami bilang bahwa salah satunya kita memanfaatkan aset-aset kita yang mungkin masih belum dikelola dengan baik, dioptimalisasi untuk meningkatkan PAD. Itu salah satu cara atau ekstensifikasi untuk peningkatan PAD. Lalu ada banyak hal yang mungkin bisa kita lihat dengan menyambut era sekarang, apalagi sudah menuju ke era baik eksponensial, digitalisasi sampai 4.0 sekarang. Ya, kita bisa menggunakan ini salah satunya seperti podcast. Podcast ini juga sebenarnya salah satu sumber PAD yang bisa menunjang pundi-pundi dari pendapatan asli daerah kita. Kita bisa menarik pendapatan dari sini. Tentunya kita harus dahulukan dengan tadi seperti yang kami sampaikan sebelumnya, harus membuat aturan terlebih dahulu sehingga ada dasar. Memang kami pemerintah daerah lebih sifatnya pelayanan daripada profit. Tapi melalui ini juga kan kita bisa yang penting sudah diatur melakukan kerjasama dengan pihak-pihak ketiga ataupun yang lain-lain dalam menunjang ketemu punya peningkatan PAD. Nah, itu salah satu hal yang mungkin jalan untuk peningkatan PAD. Tentunya banyak hal yang mungkin akan bisa lakukan. Dan memang saat ini belum kelihatan. Mudah-mudahan ini teman-teman dari OPD bisa terus melakukan inovasi menuju ke sana. Nah, salah satu hal yang mungkin disampaikan arahan Pak Bupati kepada kami, itu kami lagi membuat kajian ini tentang bagaimana kita punya pasar sendiri. Pasar sendiri atau toko sendiri. Nah, kita berdayakan itu seperti kita membuat seperti Indomaret atau Alfamidi. Nah, kita lagi membuat desainnya, kita lagi membuat kajiannya, sehingga kalau kajiannya sudah jadi lalu sudah ada perdanya disetujui oleh DPRD, kami akan benar-benar menuju ke sana sehingga semua barang kita bisa kelola di sana untuk dijual murah kepada masyarakat. Di situ juga kita bisa menarik PAD dari situ. Itu salah satu ini. Dan cara itu juga mungkin bisa menekan laju inflasi kita di daerah ini. Itu salah satu cara atau inovasi yang nanti Pemda melakukannya ke depan. Nah, banyak sekali hal yang kami bisa lakukan untuk peningkatan PAD. Tapi tentunya kita harus bersabar. Kita harus bagaimana mengikuti proses. Tidak semudah berbalik telapak tangan. Ada orang bilang bahwa kalau untuk PAD yang besar tentunya harus masyarakatnya sejahtera dulu, baru PAD-nya bisa naik, bisa besar. Nah, kita lagi menuju ke sana, on progress ke sana. Itu artinya bahwa kita ini punya banyak keinginan
punya keinginan untuk membangun daerah yang lebih baik. Tapi kita juga terbatas dari sisi penganggaran. Nah, mungkin pesan yang ingin Bapak sampaikan bagi kita semua, sobat Diskominfo Menyapa, mungkin saja ada para ASN yang bekerja, mungkin pesan Bapak, harapan Bapak seperti apa dalam kita membangun daerah ini dari sisi pengelolaan anggaran atau keuangan yang baik. Itu bisa. Baik, melalui podcast ini harapan kami sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, kita pilih sebenarnya uang yang ada atau berkat yang ada ini kita kelola secara efektif dan efisien, sehingga dia bisa berguna bagi pelayanan atau pembangunan di daerah ini. Nah, memang kita punya kebutuhan akan pembangunan ini sangat besar, sangat besar, karena daerah kita ini sudah jauh ketinggalan dari daerah lain. Tentunya harus banyak anggaran yang harus kita tuangkan untuk menuju itu tadi ketinggalan tadi. Jadi mudah-mudahan dengan itu kita lakukan efisiensi, efektivitas yang lebih minimal lagi untuk bagaimana mengoptimalisasi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi. Itu pesan kami yang pertama. Lalu yang kedua, memang proses untuk menuju ke masyarakat MBD yang sejahtera itu banyak sekali proses yang harus kita lewati. Kita harus mengikuti proses itu tahap demi tahap. Apabila kita hanya protes, tidak mengikuti proses, tentunya kita akan gagal. Jadi kita berharap kita mengikuti proses dengan baik, mengikuti hal-hal yang mungkin bisa menunjang pembangunan ini, pelayanan kepada masyarakat lebih baik. Lalu yang ketiga, tentunya kita semua harus bersama-sama bersatu, bergandengan tangan, bersinergi antara satu dengan yang lain. Tidak ada ikut sektoral, ikut pribadi dalam melihat pembangunan ini. Kita semua bersatu padu untuk menuju MBD yang lebih sejahtera. Tentunya dengan masing-masing orang yang punya talenta masing-masing, dia punya keahlian masing-masing. Kalau semua bersatu padu, hilangkan semua perbedaan yang ada, kita pasti bisa maju, kita pasti bisa sukses, minimal sejahtera dengan daerah lain, bahkan bisa lebih dari daerah lain. Lalu yang paling terakhir, jangan kita lupa untuk kita selalu ingat bahwa kita ini semua masyarakat adat, semua kita punya desa, semua anak-anak adat. Jadi harus daerah ini dibangun dengan etika yang baik, dibangun dengan budaya yang baik, sehingga daerah ini bisa menjadi daerah yang memang betul-betul daerah budaya, daerah adat yang bisa menggambarkan bahwa kita ini semua ini adalah anak-anak adat. Ya, seperti itu. Jadi itu memang harapan kami untuk kita semua, supaya kita semua bisa lebih sukses lagi ke depan. Sukses ini bukan milik siapa-siapa, tapi milik kita semua sama-sama. Begitu Pak. Ya, terima kasih Bapak Kawan yang sudah banyak sekali berbagi banyak hal di dalam kesempatan diskusi ini. Kita sudah di penghujung diskusi kita, dan oleh karena itu lewat kesempatan ini kami ucapkan banyak terima kasih untuk Pak Kawan yang sudah bersedia hadir dan bisa berbincang-bincang di dalam ruang podcast ini. Kami juga tetap memberikan dukungan dalam rangka pengembangan daerah ini untuk lebih baik lagi. Salam sehat selalu dan sampai jumpa pada momen-momen yang akan datang. Kalwido. I've been dreaming, seeing it, a life worth living, seeing it, a